Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 505. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Kata-kata Ariel membuat Bimo dan yang lainnya menundukkan kepala. Mereka tidak dapat memahami perasaan Ariel terhadap kakeknya. Tetapi dari kata-kata ini dapat merasakan pentingnya Raditya bagi Ariel. Obsesinya sangat kuat, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Bimo menghela nafas, berjalan ke arah Ariel, menepuk pundaknya, dan berkata, "Ariel, kamu harus bersiap untuk yang terburuk. Apalagi hal yang berbahaya. Jika kamu benar-benar tidak bisa kembali, apa yang harus kami lakukan? Dan apa yang harus Kauri lakukan? Jika aku tidak bisa kembali, tolong bantu aku menjaganya dengan baik. Jika Kauri memiliki seseorang yang dia sukai, bahkan jika dia menikah lagi, aku ingin kamu melindunginya," kata Ariel. Bimo mendengar kata pernikahan kembali. Hatinya sangat tidak nyaman. Ariel telah berada di Bandung selama bertahun-tahun. Dia dan Kauri akhirnya menjalin hubungan. Tetapi mereka harus menghadapi hal semacam ini lagi. Setelah 3 tahun bertemu satu sama lain saat hujan atau cerah, mereka akhirnya romantis. Tapi sekarang mungkin hancur. Dan dia akan menyesali pengorbanan emosional Kauri dan membuat Kauri menderita selama sisa hidupnya. Bimo tiba-tiba menendang pantat Ariel dan mengutuk dengan marah, "Jika kamu mati, kamu kembali kepadaku. Jika aku tidak dapat melihat tubuhmu, aku tidak akan pernah percaya bahwa kamu mati." Ariel menggosok-menggosok pantatnya yang sakit. Dia berkata dengan senyum di wajahnya, "Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk kembali." Bimo berjalan ke samping, dan meletakkan tangan kanannya di bahu Ariel. Mata pria parubaya itu penuh air mata. "Itu sebenarnya tersentuh. Ingat, Kauri sedang menunggumu. Jika kamu mati, Kauri akan tidur dengan pria lain," kata Bimo. "Bos Bimo, apa yang kamu katakan terlalu keras. Bahkan jika kamu menggunakan metode agresif, bersikaplah lembut." Ariel tersenyum tak berdaya. Dia tahu bahwa Bimo sengaja mempengaruhinya. Tetapi tingkat pengaruh ini telah mencapai tingkat yang tidak dapat diterima Ariel. Kauri tidur dengan pria lain. Memikirkan adegan ini saja sudah membuat Ariel pusing. Kalau tidak, mungkinkah Kauri akan menjadi jandamu selama sisa hidupnya? Bagaimanapun, aku telah menjelaskan kepadamu bahwa jika kamu tidak kembali, aku akan membangun sebuah makam untukmu. Dan kemudian aku akan memberitahumu bagaimana Kauri hidup dengan pria lain setiap hari, kata Bimo. Untuk Bimo yang terkadang kekanak-kanakan, Ariel sangat tidak berdaya. Orang ini pada usia paman, tapi terkadang dia melakukan hal-hal yang sangat naif. Ariel mengeluarkan penerima sinyal seukuran kotak korek api dengan lampu hijau kecil di atasnya dan menyerahkannya kepada Bimo. "Apa ini?" Bimo bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ketika lampu hijau menyala menjadi merah, itu berarti aku mati," kata Ariel. Ini adalah saat dia menanamkan chip transmisi sinyal di Pedro. Dahulu kala, Ariel telah mempertimbangkan untuk pergi ke sana secara langsung. Penjara di pusat bumi. Dia sudah membayangkan bahwa para penjual tidak bisa membawa berita yang berguna. Bagi Ariel, sudah menjadi kebiasaan untuk merencanakan hari terburuk. Dia akan membantu dirinya sendiri dalam segala hal yang dia lakukan, sehingga dia dapat beradaptasi dengan situasi atau mengubah strateginya. Pada awal diam-diam mengendalikan dunia bisnis pada usia 14 tahun. Perjalanan Ariel tidak mulus, dan dia juga menemui banyak kendala. Jika bukan karena tindakan pencegahannya, dia tidak akan pernah mencapai seperti sekarang ini. Setelah Bimo mengambil alih penerima sinyal, dia berkata, "Apakah benda ini tidak salah? Jika kamu tidak mati, dan barang ini akan menyala menjadi lampu merah, padahal kamu belum mati gimana? Ketika kamu kembali, dan Kauri telah menikah lagi, kamu tidak bisa menyalahkanku.
Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkannya berubah menjadi lampu merah. Jangan bertele-tele dan mengancamku. Aku akan melakukan yang terbaik, kata Ariel. Kapan kamu pergi? Bimo berkata dengan suara yang dalam. Ariel memandang Rian dan bertanya, Rian, apakah kamu masih dapat menghubungi orang-orang di penjara pusat bumi? Dan dalam hal uang, saya pasti akan membayar lebih, kata Rian. Uang bukan masalah. Tolong hubungi saya sesegera mungkin, kata Ariel. Ya, setelah menjelaskan beberapa hal, Ariel meninggalkan klub malam, memanfaatkan waktu, berencana untuk menghabiskan waktu yang baik dengan Kaori. Saudaraku, saudara Ariel benar-benar mengagumkan. Dia benar-benar memiliki nyali untuk pergi ke tempat seperti penjara di tengah bumi, kata Abdul kepada Rian dengan ekspresi kagum. Rian mendesah, berkata, ini adalah penjara di tengah bumi. Tidak ada yang pernah dibiarkan hidup. Saya harap dia benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Rian, tidak ada yang pernah pergi ke sana. Rian menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan berkata, jika ada, berita ini telah menyebar ke seluruh dunia bawah tanah. Ini adalah hal yang dapat dianggap sebagai suatu kehormatan oleh banyak orang. Tetapi sejauh ini, saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Kamu akan segera mendengarnya. Bimo mengertakkan gigi. Terlepas dari apakah seseorang keluar sebelumnya, dia sangat yakin bahwa Ariel bisa menjadi orang pertama. Rian memberi rahmat, dan berkata, saya akan menghubungi orang-orang di penjara pusat bumi terlebih dahulu, dan kemudian menghubungi saya jika ada yang harus dilakukan. Setelah Rian dan Abdul pergi, Bimo merosot ke sofa dalam keadaan linglung. Rehan tahu dia sangat mengkhawatirkan Ariel, tetapi tidak ada yang bisa membantunya dalam masalah ini. Khawatir juga tidak ada gunanya. Bos Bimo, sejak aku mengenal saudara Ariel, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, kata Rehan. Mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang boleh mendekati Kaori. Tetapi siapapun yang berani berpikiran tidak masuk akal tentang Kaori, aku akan langsung mematahkan kakinya, kata Bimo. Ya, Rehan mengangguk. Perusahaan Wijaya. Ariel ada di bawah, berdiri di depan pintu perusahaan. Diam-diam menunggu Kaori pulang kerja. Sudah lama sejak Ariel datang untuk menjemput Kaori dari pekerjaan. Perasaan akrab ini membuat Ariel merasa lebih baik, secara fisik dan mental. Dan, dia merasa lebih mengantisipasi daripada melakukan hal lain. Saat ini, sebuah mobil berhenti di samping Ariel. Ketika dia melihat orang itu turun dari mobil, dia sangat terkejut. Andika dan Sofia, mengapa kedua orang ini muncul di perusahaan Wijaya? Sejak Andika mendapat dukungan rahasia Anjas, dia memulai perusahaannya sendiri, yang dapat digambarkan sebagai kehidupan yang membanggakan. Dari mobil sport yang dikendarainya, terlihat kehidupan saat ini sangat mapan. Tapi Ariel tahu bahwa Anjas sudah meninggal, dan Andika tidak memiliki pendukung keuangan sekarang. Jadi perusahaan tidak lagi memiliki kejayaan seperti di masa lalu. Ariel, kebetulan sekali. Andika mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Ariel. Andika berjalan ke arahnya, dan menyerahkan sebatang rokok kepada Ariel. Ariel tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan berkata dengan ringan, apa yang kamu lakukan di sini? Mantan Andika itu sombong di depan Ariel. Dengan bantuan Anjas, dia masih bisa menjadi sombong. Tetapi sekarang Anjas sudah meninggal. Dia telah kehilangan dukungannya. Dan dia tidak berani memiliki sedikit pun rasa superioritas di depan Ariel. Bahkan Andika masih berpikir bahwa Ariel adalah keluarga yang terbuang. Tapi dia juga sangat sadar diri. Bahkan jika dia adalah anak terlantar, dia tidak memenuhi syarat untuk setara dengan Ariel. Saya di sini untuk berbicara dengan Kaori tentang kerjasama. Kedua perusahaan kami pasti akan membuat bisnis lebih besar jika kami bergabung, kata Andika tanpa malu-malu. Ariel tidak bisa menahan tawa. Apa bergabung? Kata ini sangat konyol. Tanpa Anjas, perusahaan Andika cepat atau lambat akan bangkrut. Dan dia bahkan dapat mengucapkan kata untuk bergabung. Andika, kapan perusahaanmu akan ditutup? Aku masih menunggu untuk memberi selamat padamu, kata Ariel dengan enteng. Wajah Andika berubah. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan situasi perusahaan dari dunia luar.
Seharusnya tidak ada yang mengetahui hal ini sekarang. Tetapi Ariel tampaknya mengetahuinya dengan sangat baik. Apa? Tutup. Andika mencibir dan berkata, Ariel, meskipun kamu berasal dari keluarga Wibowo dari Jakarta, jangan meremehkanku. Di bawah operasiku, keuntungan perusahaan sangat besar. Bagaimana bisa bangkrut? Untungnya apa? Ariel menoleh dan melihat Andika. Andika sangat bersalah sehingga dia tidak berani menatap mata Ariel secara langsung. Dan berkata, apakah tidak mungkin? Saya memulai perusahaan untuk menghasilkan uang. Jadi tidak ada yang aneh tentang menjadi menguntungkan. Perusahaan menguntungkan. Mengapa kamu masih datang mencari Kauri untuk bekerja sama? Lihat, setelah Ankas meninggal, kamu tidak memiliki sumber keuangan. Dan kamu hampir tidak dapat bertahan, kata Ariel sambil tersenyum. Andika memandang Ariel dengan ngeri. Dia tidak tahu tentang berita kematian Anjas. Tetapi dia tidak bisa menghubunginya sepanjang waktu. Yang membuat Andika berpikir bahwa Anjas tidak mau mendukungnya secara finansial. Tanpa diduga, dia sudah mati. Bersambung.